Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oh, ya, kurang keras ya. Oke, jadi melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, itu adalah kita bersyukur, maksudnya Isya itu bersyukur kita bisa menghadirkan Pak Marzuki Usman. Ya, malah saya berterima kasih sekali kepada beliau karena disediakan tempat. Jadi saya melakukan ini tatap muka dengan beliau di kantor beliau ya. Jadi ini adalah suatu kehormatan bagi saya bisa diterima oleh Pak Marzuki di ruang kantornya. Ya, jadi sekali lagi ucapan terima kasih atas ini kesediaan Pak Marzuki. Pak Marzuki tadi seperti Pak Coki katakan adalah salah satu pendiri dari ISIA organisasi kita. Nah, mungkin sebelum saya mengundang beliau itu bisa ditampilkan dulu CV beliau di sana. Beliau lahir tahun 1943 di Melksam, Jambi gitu ya. Kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Gajah Mada mengambil jurusan ekonomi dan melanjutkan ke Universitas Duke di Northern California. Nah, kemudian ini adalah experience-nya beliau. Kalau lihat dari experience-nya itu sangat beragam sekali. Jadi ada politisi, ada birokrasi, kemudian ada teknokrat juga. Jadi sangat lengkap lah beliau, artinya pernah menjadi menteri di zaman Presiden Habibie dan pernah menjadi menteri pada Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian menjadi politisi juga pernah aktif di Partai Kebangkitan Bangsa sekarang dan juga di organisasi-organisasi sosial lainnya, termasuk sebenarnya salah satunya di ISIA. Nah, justru sebagai tahun lalu beliau terpilih sebagai Ketua PWRI. PWRI itu adalah Persatuan Reda Tama Republik Indonesia. Jadi para pensiunan pegawai negeri itu punya persatuannya seperti kayak ISIA juga. Nah, beliau baru ditunjuk sebagai ketua pada tahun lalu. Itu satu prestasi menurut saya. Nah, jadi kita sesuai dengan temanya storytelling ini, edisi perdana ini langsung oleh beliau sendiri kita mengundang beliau karena beliau sudah reputasinya sudah kita anggap sebagai tokoh nasional lah gitu ya. Nah, memang sebagai pengantarnya awalnya itu adalah soal ini beliau karena beliau sebagai waktu saat menjadi kepala Bapepam, jadi kita ISEA itu melihat adalah sebagai pendobrak pasar modal Indonesia. Nah, untuk ini saya undang Pak Marzuki untuk bisa hadir untuk memberikan storytellingnya ya waktu beliau jadi ketua Bapepam dengan menceritakan apa sebenarnya kesuksesan. Tapi kalau menurut saya yang baca itu adalah Bapepam ini juga suatu tantangan buat Pak Marzuki pada saat itu. Mungkin Bapak Marzuki bisa cerita bagaimana tantangannya dan bagaimana juga beliau meningkatkan reputasi pasar modal tersebut ya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Silakan Pak Marzuki. Terima kasih Pak Yusril ya. Yusril baru. Yusril kan menteri Pak. Yusril menteri Pak. Coba katanya Yusril jadi menteri. Insya Allah, amin. Jadi ya ini Isya ini bagus storytelling ya, cerita pengalaman daripada para anggota Isya. Misalnya Mas Yono itu bagaimana menghidupkan asuransi dan sebagainya. Nah sekarang katanya mau cerita mengenai bagaimana menghidupkan pasar modal dan itu mengatakan itu pernah jalan Sudirman itu mobil parkir di tengah jalan ngantri dapat formulir untuk beli saham. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah kota Jakarta, jalan Sudirman macet. Nah begini, latar belakangnya saya itu bukan untuk pasar modal. Nah, saya ke satu hari ya tentunya Pak Sumarlin
Ya, beliau mengatakan kepada saya, suatu saya adalah direktur lembaga keuangan. Beliau mengatakan itu September 88 ya. Marzuki sementara pegang Bapopam, pasar modal. Karena Bapak Baru Halim umurnya sudah lebih, nggak bisa diperpanjang lagi. Nah, jadi beliau mengatakan itu September 8 menjadi kepala Bapopam, dan kemudian nanti Pak Oscar akan pensiun pada Juni 89 sebagai Dirjen Moneter. Maka Marzuki jadi Dirjen Moneter. Nah, gitu kan. Tapi saya kan ya masa disuruh. Beliau mengatakan, tidur saja di situ nggak apa-apa Marzuki, itu barang mati itu kan. Iya, Nah, iya. tapi saya masa harus suruh tidur kan, menunggu dari bulan September sampai Juni 89. Ya kalau mereka ada berobat, nggak jadi apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Maka saya pikir ini tentu ada rezeki daripada Yang Maha Kuasa. Waktu itu Bapopam itu didirikan pada tahun ketika itu Pak Wijoyo sama Pak Ali menghadap Pak Harto bahwa kita harus punya pasar modal supaya ekonomi kita seperti negara yang maju. Dan Pak Wijoyo dengan Pak Ali mengatakan ini juga dalam rangka pembagian pendapatan rakyat. Nah, gitu kan Pak Harto mau. Dan itu gajinya di keuangan sudah 9 kali gaji biasa. Orang Bapopam gajinya lebih hebat lagi. Iya. Jadi selama dari tahun berapa tuh? Sampai 88, harus 10 tahun gitu kan. Itu yang perusahaan yang ada cuma 20. Pasar modalnya itu dibuka jam 10:15 sudah selesai. Betul. Iya. Maka para pialang itu main kaplek di lantai bursa. Gitu kan? Iya. Dan teman-teman yang bekerja di pabrik nggak enak, gajinya besar, iya, kerjaan nggak ada. Jadi ketika saya menjadi Bapopam kan eselon 1 kan, maka saya kumpulkan tuh kepala bironya, kepala bagiannya. Saya bilang ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan susah. Yang punya uang bukan kita. Investor kan yang punya duit kan, ya enggak. Buat apa dia beli saham dia nggak ngerti, dia masuk deposito berjangka, tidur, dan dapat bunga kan, nah gitu kan. Yang kemudian itu dari sudut permintaan yang beli kan, dari sudut penawaran yang punya saham. Jadi ya toke buat apa harus jual saham, capek kan? Iya. Di bukunya dibukakan semua kan? Dia orang-orang itu ya baik-baik dengan di direksi bank, ya enggak? Baik-baik, dapat uang. Iya betul. Nah gitu kan. Jadi saya mengatakan ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan susah. Bagaimana menggakikan yang punya uang mau beli saham, bagaimana yang punya perusahaan mau jual saham. Nah kalau itu nggak selesai nggak jadi apa-apa. Maka saya mengatakan kita harus nyontoh Pak Harmoko, ada nama Jupen, juru penerangan. Ya enggak, Pak Harmoko kata teman kita, maaf katanya hari-hari omong koperasi. Ya udah kan. Maka saya bilang gini, jadi kita bentuk Jupen saya bilang. Nanti saya modalin kalian, saya bisa bikin tas jas ya baru, sepatu baru, saya kasih tas ekorak. Kalian harus datang kepada perusahaan bagaimana membujuk dia mau jual saham. Ya enggak? Nah kalau sudah itu mau jual itu bisa cari investornya. Jadi saya modalin. Saya minta tolong sama teman, belum bisa saya minta sama anggaran BPP nggak akan mungkin lah. Nah, terus saya juga jalan sendiri. Jadi ada teman itu dia punya garmen kan. Iya betul. Nah, sudah hebat kan. Saya boleh nggak saya laporan keuangan? Boleh. Loh inilah ditanya banyak loh sebenarnya. Tetapi nggak ada nama kau di sini sebenarnya kan? Enak. Loh ini Pak Marzuki. Apa ini namanya perusahaan Hitachi ya betul? Hitam di muka tapi Cina di belakang. Saya nggak marah nggak. Iya itu fakta kan. Ini saya ajarin lagi. Karena sudah 10 tahun 15 tahun kau pakai namanya dia, ganti. Nah, jadi kau bilang saya ajarin. Itu yang pakai namanya kau kasih mobil kotak, bukan enggak. Kata kan murah kan? Kasih rumah juga, rumah sederhana yang SC berapa tuh?
10 atau berapa? SSS. Rumah sangat sedap sekali sehingga susah selonjor sama suami istri sendiri. Nah, sudah kan? Oke. Nah, saya sudah berubah namanya kan? Nah, bikin RUPS. Ya enggak ya? Maka laba lipat jadikan equity modal. Iya, Kan jadi banyak kan? Jadi nah, baru jual saham sudah. Betul. Nah, gitu kan? Oke. Jadi gini Pak Marzuki, bisa interrupt sebentar ya Pak Marzuki. Waktu Bapak masuk ke Bapak PAM itu kan soalnya tuh lembaga yang mati segar hidup tak mau. Hidup segar mati hidup segar mati tak mau. Nah kan bagaimana kiat Bapak waktu menghidupkan pasar modal itu ya sehingga terjadi ini ya. Kan saya bilang sama teman-teman, yang punya uang bukan kita. Iya. Buat apa dia beli saham, dia nggak ngerti. Dia langsung deposito, sudah dapat duit kan? Iya. Ya enggak? Nah, itu kan. Yang kedua, yang punya perusahaan, buat apa dia jual saham, asal dia baik-baik dengan direksi bank, dapat duit. Betul kan? Nah, maka saya bilang kita bikin Jupen tadi. Ya, iya, Jupen ya. Ya, juru penerangan, saya modalin kan. Ya, jadi kalau ini saya maksudnya supaya masing-masing merapat pada yang punya perusahaan. Betul. Nah, kemudian yang punya duit kan. Nah, saya juga jalan sendiri. Saya pergi, kayak tadi saya bilang kan. Iya. Saya ajarin. Nah, ya kan pasti dia mau orang. Mau. Jadi dia punya apa namanya equity kan naik. Betul. Betul. Kan nanti jual saham saya dibeli kan tambah banyak itu loh. Intinya. Nah, mungkin saya mau ini Pak sedikit ya. Kemampuan Bapak untuk menghidupkan pasar modal itu karena memang Bapak tuh dikenal orang yang bisa promosi dan ini Pak, promosi dan mensosialisasikan satu program. Ini diakui sendiri oleh Wapres, oleh Yusuf Kala. Bahwa kalian Bapak di situ katanya dipromosi dan Yusuf Kala untuk jual saham. Nggak mau deh. Iya. Karena dia mengakui bahwa kalian Bapak tuh dipromosi dan sosialisasi program. Ini bukan pekerjaan susah. Iya. Yang punya kan orang lain. Iya, betul kan? Iya. Nah, saya bilang pernah nggak kalau minta tolong sama yang di atas? Paham kan? Iya, betul. Sudah saya minta tolong. Yang Islam silakan salat tahajud, nangis. Silakan gitu. Ya enggak? Iya. Jadi ada usaha, ada doa. Paham kan? Ada doa nggak usah salah sendiri. Iya, oke. Ngerti kan? Iya, betul Pak. Nah, saya datang sendiri, saya nggak heboh-heboh, enggak. Ngerti kan? Nah, ada misalnya, ada itu keturunan kan? Iya. Dia pusatnya besar. Nah, saya bilang Pak, kalau Bapak itu tidak mau jual dari perusahaan publik, nanti kalau mati itu anak-anak rebut warisannya sudah biasa kan? Iya, betul. Oh, nah, maksudnya kita kalau turun Cina, kalau emaknya mau mati itu kita besar gimana? Iya. Kalungnya, sambut. Begitu emaknya mati, rebut-rebut nyopot gigi emasnya, coba kan? Warisan. Jadi saya bilang begini. Jadi kalau Bapak itu katakan cuma 5% dijual ke pasar modal, kan sudah punya orang ramai. Jadi kalau mau berantem nggak bisa sopos enggak. Jadi 10% jalan terus. Oke. Itu intinya, maksudnya kepalanya mau dia kok. Betul. Ngerti kan? Iya. Sebab rebut berwarisan itu sudah hukum manusia. Nah, gitu kan? Iya. Kalau nggak begitu kan yang di sini di sekelarnya gudangnya, sekelarnya mah iya. Nggak bisa aja, tidak bisa sekel menyegel. Iya betul. Enak ya. Oke. Jadi masuk di kepalanya. Enak. Nah kalau sesudah jual saham, nanti kalau misalnya mau bangun lagi, kita jual saham lagi, dapat uang. Ya. Nggak usah bayar. Iya betul. Masuk di kepala ya. Betul. Dan juga kemudian yang jadi pialang rajin karena dapat duit. Iya. Betul. Dan waktu itu saya dengar teman saya dari University Birmingham, dia ke London. Jadi dia minum kopi, ada meja sebelahnya, cerita mereka beli saham Indonesia. Masa? Alhamdulillah. Iya. Jadi bisa udah go internasional ya Pak Marzuki. Oke, sekarang gini Pak, sedikit. Kan Bapak ini termasuk yang langka gitu Pak ya. Pada satu
jabatan satu orang presiden, Bapak pernah merangkap jadi 2 menteri, merangkap menteri waktu zaman Pak Habibie, Bapak merangkap jadi menteri pariwisata seni dan budaya, tapi juga merangkap menteri investasi kepala BKPM. Nah, di sela itu juga Bapak seringkali menjadi menteri interim. Bapak pernah di perhubungan dan di kehakiman. Nah, itu bagaimana sebenarnya waktu, kan itu pekerjaan yang sibuk semua, Pak. Dan bagaimana Bapak mengatur jadwal waktu? Itu kan keputusannya presiden. Oh ya, betul. Bos, kan? Ya. Itu kalau Idi Amin itu orang banyak ngerangkap menteri. Iya, iya. Makanya enggak. Nah, jadi saya nggak tahu. Saya menteri pariwisata. Nah, kemudian oleh Pak Habibie diminta juga merangkap ya, menjadi menteri investasi. Iya, iya. Nah, lalu saya menyampaikan kepada Bapak, kalau begini Pak, kita keluarkan Kepres, izin prinsip itu bukan oleh BKPM. Kita delegasi kepada para duta besar, sehingga kita bisa menilai kan. Iya betul. Kita bisa nengok benar ada nggak perusahaannya. Iya betul. Kan. Setuju beliau kan. Setuju. Lalu kemudian itu izin usaha, bukan oleh BKPM, oleh gubernur dengan bupati. Iya. Akhirnya selesai kan. Sudah mulai jalan, kemudian kayak bubar. Berikutnya bubar lagi. Pengadilan mengatakan, jadi ya sudah kita delegasi diambil. Disentralistik lagi. Namanya one stop service. One stop service. Tapi mejanya 40. Ya salah sendiri kok. Iya birokrasi saya lagi. Saya juga belajar Cina itu begitu. Cina. Iya betul. Itu duta besarnya yang ngasih izin prinsip. Ya dia diukur berapa dia dapat. Saya serahkan usaha kepada gubernur dan bupati. Kalau kita kan enggak, salah kita sendiri loh. Iya, oke. Jadi kan sederhana. Betul. Bahkan saya bilang ke semua orang berkata kan 500 kebanyakan sebenarnya. Jadi kalau kita pakai komputer ya mungkin 100 lebih cukup. Kalau kamu 400 mana? Kamu saya magang di perusahaan ya. Karena kamu hebat lalu direkrut. Kan selesai kok. Betul. Ya betul ya. Iya. Ya jadi ya istilahnya harus ya kita membuat suatu kebijakan yang kata istilah saya asoy. Akal sehat orang Indonesia kan sederhana kok. Asoy. Ya aku nggak asoy kan asoy. Oke. Ya asoy kan. Akal sehat orang tidak asoy nggak jadi lah. Iya. Kan sederhana kan. Nah ini Pak sekarang berpindah kan karena Bapak ini cukup fenomenal ya gitu, sangat langka juga. Jadi kan saya lihat baca autobiografi Bapak punya falsafah hidup tuh ada 3. Pertama bekerja dengan gembira, artinya jangan malas. Kedua berpikir dengan jernih, artinya jangan berpikir ngebulet. Ngebulet saya bilang. Itu ketiga bersedekah dengan ikhlas, artinya jangan bersedekah dengan ngedumel. Nah, satu lagi yang saya juga sangat Bapak pegang itu, Bapak percaya sekali adalah yang dibilang pesan emak itu Pak. Ilmu mata ya, ilmu mata itu menurut Bapak kan, dan kalau dari Bapak ada mondial ya. Oke. Ilmu mata itu adalah kalau engkau melihat ada yang tidak pantas. Kalau ilmu mata ya, jadi oke. Kalau ilmu mata nih, kalau ilmu mata nih saya cuma sharing aja. Pesan maknya Pak Marzuki itu adalah ilmu mata itu ada kalau engkau melihat ada yang tidak pantas, maka pantaskanlah dengan ikhlas. Kalau begitu pula kalau melihat yang tidak teratur, maka aturlah dengan ikhlas pula. Nah, mungkin falsafah ini dan ilmu mata ini mungkin Bapak bisa sedikit ini kan bagikan sharing buat kita Pak. Bagi. Silakan Pak. Jadi saya beruntung dapat emak orang kampung, ya. Tapi dia punya ketika dia lahir ibunya wafat, dia diambil anak oleh nenek saya. Ya. Nenek saya itu walaupun dia tidak tulis baca,
filsafatnya bagus. Pakai ilmu mata kan bisa apa yang bisa ditengok mata harus sama iya, ya. betul. Masa soalnya kalau kita buta, Iya, betul. nah, pakai ilmu mata ya. Kalau nggak bagus kita perbaiki, betul kan? Nah kemudian yang paling itu juga doa dari emak. Ya. Nah, Ibu ya, doa ibu emak ya. saya, ya Allah terangkanlah hati anakku Marzuki. Didengar orang bicaranya, dilemahkan hati orang kalau berurusan dengan dia. Kalau saya ngomong selalu menang kan? Itu karena doa emak. Doa emak ya. Gitu kan? Jadi saya ngomong Pak Ali setuju. Setuju ya. Doa emak ya. Nah, jadi itu doa emak itu Allah itu adil. Ketika Nixon itu di Amerika kan diturunkan karena Watergate. Ya. Nah, dia sudah harus meninggalkan Gedung Putih, dia pidato. Saya bisa menjadi seperti ini karena doa ibu saya. Nah, coba. Allah kan doa nggak perlu agama apa, tetap dikabulkan. Jadi kalau saya juga berdoa minta tolong. Gitu kan? Iya, betul. Jadi muliakan ibu kita. Nah, ini satu orang ikhlas apa? Kalau ikhlas itu kalau kita pergi ke WC, dicari nggak gituannya? Nah itu namanya ikhlas. Iya ya. Saya bikin sama si bangku saya ikhlas. Saya nggak minta apa-apa enggak. Nah itu kan. Nggak dicari-cari ya. Iya nggak dicari enggak. Betul nggak ya? Ikhlas kan? Ikhlas ya. Nah, dan kita nggak boleh sombong. Oh iya Pak. Kalau boleh sombong kata mak saya, kalau kau masuk WC, keluarnya harum. Ya, itu boleh sombong. Iya betul. Nah, jadi dia tidak boleh sombong, dan harus ikhlas. Ikhlas ya. Nah, jadi apa yang mau disombongin? Iya. Isi perutnya apa? Ada nggak ya isi perutnya harum banget? Nggak ada. Nah, itu kan. Jadi saya ikhlas. Saya nggak minta dibayar nggak. Iya betul. Nah itu kan. Karena saya beruntung karena dapat masuk walaupun orang kampung filsafatnya begitu. Nah, bukan pakai ilmu mata. Nah, gitu kan. Iya. Nah, dia mengatakan kamu garuk tuh bumi kan nggak keluar darahnya. Ya kerja keras. Apalagi itu. Jadi yang selanjutnya nih Pak soal waktu pengalaman Bapak jadi ketua delegasi WTO WTO. Itu kan waktu itu bicara soal untuk dimulainya perdagangan bebas, era perdagangan bebas. Nah, waktu itu Bapak awalnya katanya mengajukan untuk 2090, tapi akhirnya jadi Januari 2020 jadi apa ya. Nah, itu kan sebenarnya waktu itu Bapak sudah memperkirakan mengenai jadi kalau seperti yang Pak Harto mau tidak mau, siap tidak siap, dunia akan berubah dan kita harus ngikutin itu Pak. Ya jadi mungkin itu juga seperti apa ya Pak ya, karena kalau dari sisi sumber daya alam kita cukup melimpah, tapi sebenarnya apa yang kekhawatiran Bapak waktu memimpin delegasi WTO itu? Ya. Pak. Nah kembali kepada WTO, itu ketua delegasinya Pak Duta Besar Hasan Kartan dibenarkan dari Indonesia untuk GATT. Saya negosiasi untuk sektor pariwisata, keuangan, perhubungan, itu bilang itu, ya. Nah, kemudian yang lain ada Bahar Meraguti sektor perdagangan barang, ya. Betul. Lalu kemudian lagi yang dari BKPM, ya. Nah, ketika itu kan alot ya. Nah, jadi timbul pertanyaan kapan kita mulai bebas? Bebas itu nggak ada batas lagi, nggak ada tarif, Nah, saya melihat negeri saya sendiri, itu kan 1993, saya waktu 100 tahun lah. Mudah-mudahan gitu kan, orang ketawa. We are all dead, mati semua maksudnya. Udah kan. Saya majukan lagi 2050, masih lumayan kan? We are all dead, tiba-tiba semua setuju 2020. Nah, masih berapa tahun? Itu kan 97, masih baru sekarang, 20 ya, sudah kan?
sudah putus. Betul. Nah, kita menjadi pendiri WTO, pendiri Pendiri ya, dan anggota. Ah, Cina boro-boro menjadi pendiri, anggotanya nggak dapat. belum ya, belum. Digeser oleh Amerika kan. Tapi Cina dia bekerja. Pulang dia ke negerinya mulai tahun 90 berapa, 94. Dia kirim 1,5 juta Cina muda ngambil doktor di Amerika. 1,5 juta di Kanada, 1,5 juta di Eropa, 1,5 juta di Australia. Nah, orang-orang Cina itu kalau kuliah dia bawa kamus. Kalau kita enggak, pura-pura menjadi orang pandai. Nah, bisa itu kan? Jadi udah siap 93. Berarti 5 tahun, 98 sudah punya 1,5 juta. Doktor dari Amerika, dari Kanada kan? 98 ke 2022 berapa tahun? 24 ya? 24 Pak. Berarti dia punya 12 juta dokter lulusan Amerika. 12 juta. Kanada sekarang ke Cina sudah bikin dokter di angkasa luar. Bengkel itu kan? Coba. Kita berapa? LPDP berapa? Ya, kalau kita nggak kirim pasti kalah. Pasti kalah ya. Iya. Saya sebenarnya nangis, masih bisa nangis aja sebenarnya. Nah, mudah-mudahan saya bilang kalau negeri ini akan jadi susah, matikan aku ya Allah. Saya nggak bisa nengok. Nggak mau nengok. Ini saya nangis loh. Iya. Kita harus ambisius ya, mengirim berapa? Cina kan 1,5 juta ke Amerika. Kita harus ke 1 juta. Harus begitu loh, 1 juta. Malaysia juga kan keluar juga kok. Betul. Dulu Jepang 60 ke Inggris. Nah, kalau kita pasti ketinggalan. Nah, apalagi? Jadi Pak Marzuki ini bagi saya yang tumbuh di industri asuransi Pak ya, itu ada hal yang sangat fenomenal bagi teman-teman di asuransi, yaitu waktu Bapak memerintahkan untuk para tenaga orang-orang muda asuransi itu sekolah di London, di CII. Nah itu walaupun orang-orang itu teman-teman saya sebagian itu udah pada meninggal Pak ya, seperti Franz, kemudian Mantumbo dan Heri Simanjuntak. Tapi waktu itu sebenarnya saya melihat Bapak udah visioner gitu, melihat ke depan bahwa kita harus juga punya profesional gitu di bidang asuransi itu. Nah kira-kira mungkin waktu itu gimana Pak sebenarnya latar belakangnya Bapak mengirim orang kita untuk sekolah di luar negeri untuk asuransi ini? Kan ketika saya menjadi direktur lembaga keuangan, semua bapak-bapak kan, nah itu kan bapak-bapak di asuransi, kita bergantung kepada London Marzuki. Kita nggak ada yang apa namanya ini profesional. Kita kan nggak ada, belum ada. Oh gitu. Nah, saya kan berteman sama dengan British Council. Saya teman. Dan dia dibantu. Maka dikirim ke Glasgow, tanpa duit. Orang swasta saya kirimin kok. Mimpi kan ya? Saya ngirim. Baru dulu kan nggak ada yang ECI, FCCI, itu karena Charles Miller sudah ketakutan Indonesia, makanya. Ya saya kan panas hati saya, masa kita harus menyembah kepada dia. Nah itu, jadi saya sengaja, saya dapat uang dari British Council, saya kirim. Lah ya, tapi kan itu kan mereka uangnya kan British Council dapat dari dia perlunya. Nah teman saya yang ngasih duit itu, dia ketika dia pensiun oleh pemerintah Inggris jadikan direktur di ADB. Ya coba kan dia manusia juga. Cuma saya sakit hati, masa kita jadi kacung aja gitu loh. Nah ya makanya. Nah jadi saat itu kan belum ada orang swasta yang ngirim pemerintah, nggak usah bayar. Coba. Iya, oke Pak Marzuki. Apalagi ya? Nah jadi terutama untuk tinggal 15 menit ya. Jadi ini Pak sebenarnya ini ada saya mengenal Bapak punya nasionalisme yang tinggi gitu Pak ya. Apalagi mungkin berangkatnya dulu karena Bapak ketua WTO gitu ya. Itu Bapak punya kekhawatiran sekali soal kalau bangsa kita itu menjadi kalah atau menjadi bangsa pecundang. Menjadi kuli di negeri sendiri. Menjadi kuli di negeri sendiri. Ya itu, jadi kan Bapak ingin supaya kita tuh tetap berdaulat dan merdeka gitu ya, dan bisa menentukan nasib sendiri. Nah,
dan Bapak juga sangat concern kalau ada ancaman dari bangsa lain. Nah ini kira-kira sebenarnya ide untuk soal nasionalisme ini itu sebenarnya bagaimana untuk kita bisa menjadi bangsa di tanah sendiri gitu Pak, Ya. mandiri, merdeka. Kita, mohon maaf, kita belum pandai mensyukuri karunia ilahi kepada bangsa ini. Kurang pandai. Ya, kurang pandai. Itu gunung berapi kan banyak di Indonesia. Betul nggak? Iya, iya, betul. Gunung berapi itu kata orang yang ahli gunung berapi adalah itu cerobong asap daripada bumi. Cerobong asap. Bumi itu intinya kan api di dalam api nggak? Di dalam perut bumi ya. Ibu api kan? Iya, ya. Itu kalau nggak ada cerobong asap, buminya meledak. Iya, benar. Nah, mestinya orang-orang di dunia harus bayar uang kepada Indonesia. Betul nggak? Iya, iya, betul. Nah, kita nggak ngerti itu. Nah, sudah kan? Iya. Satu, orang pada bersyukur. Orang narik napas, kan oksigen kan? Iya. Itu oksigen dari Indonesia semua. Iya. Hutannya ada coba, hutannya nggak ada. Iya. Nah, kita orang pandai. Iya. Nah, bagaimana juga soalnya? Gampang. Itu pohon-pohon kan banyak di hutan. Kasih namanya orang-orang luar negeri. Nah, ini pohon kamu. Nama saja. Nama saja ya. Nah, sanggup nggak bayar $10 sebulan? Sanggup loh. Ya, ngerti nggak? Banyak nggak pohon? Dan orang itu dapat duit. Kita nggak mau jual-jual, salah sendiri. Oke. Paham kan? Paham Pak, paham. Jadi kita kurang pandai mensyukuri nikmat karunia ilahi pada bangsa ini. Nah, itu kan? Ini menarik nih buat saya Pak, karena itu sebenarnya salah satu sebenarnya ada di ajaran kita Pak, agama kita, agama Islam. Nah ini Bapak juga di WA Group ISEA itu Bapak sangat rajin mengirim ayat-ayat Al-Quran ya, bunyi-bunyi ayat Al-Quran. Nah ini sebenarnya kita melihat bahwa Bapak itu memang ingin sharing bahwa hal-hal yang baik gitu ya, sehingga di dalam ini kita juga melihat bahwa Bapak ingin menyampaikan walaupun satu ayat di dalam agama kita kan memang disampaikan gitu Pak, gitu. Nah jadi itu sangat baik juga untuk mengingatkan kita gitu Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Marzuki kalau umpamanya untuk jangan rajin tiap hari mengirim walaupun satu ayat gitu ya. Nah kembali sedikit nih Pak, yang kembali ke soal asuransi itu, Bapak itu dulu pernah berperan waktu kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan kapasitas. Waktu teman terbakar. Iya, waktu pasar terbakar kan kita nggak ada kapasitas gitu Pak. Kan Bapak waktu itu kan gimana ceritanya? Indore itu dirutnya Pak Siddhartha. Ya. Kebetulan saya pas ada di London, tapi bukan urusan asuransi, urusan lain kan. Jadi beliau maksudnya tolong, kenapa London tidak lagi memberi cover reasuransi? Iya. Ya enggak? Iya betul. Itu Bank Indonesia. Nah, saya datangin teman-teman di sana. Indore itu yang punya negara, saya bilang. Nah, baru mau berani. Ya, saya datang satu-satu. Yang punya negara. Nah, itu. Jadi kalau enggak ya, bukan apa-apa. Enggak dapat kita kapasitas ya. Kalau enggak dia mau mengcover. Enggak mengcover ya. Nah, karena nyanyi di belakangnya negara kan dia percaya. Iya. Negara kan hampir nggak ada yang negara bangkrut kan, nggak ada di dunia, belum ada. Iya betul. Nah itu kan. Iya. Masih Pak Marzuki, ini sebagai penutup ya sebenarnya. Di dalam slideshow itu juga ada foto yang menarik ya. Ini ada di sini nih. Itu Pak Marzuki lagi duduk bersama Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah kita tahu Gus Dur itu biasanya kan sering dibisikin, tapi dalam kali ini dalam foto itu Gus Dur justru membisiki Pak Marzuki. Itu kira-kira apa tuh Pak, waktu itu dibisikinnya apa sih Pak? Kira-kira mengenai apa tuh? Gus Dur kan sohib saya. Gus Dur kan saya kasih joke. Gitu. Gitu. Saya ketawa kan. Iya. Nah kan saya bilang, Gus, saya ini kan bukan sarjana hukum. Kok saya oleh Pak Habibie dijadikan ad interim Menteri Kehakiman. Ya, karena Pak Muradi tidak pede ke DPR kan. Gitu Gitu kan. Nah,
judicial kan. Judicial. Ya gimana tuh Gus? Kalau saya SE jadi menteri Ini kehakiman. kayak ini Marzuki. Indonesia ini negara teokrasi bukan. Demokrasi oke. Negara Agama demokrasi bukan. bukan. Kenapa Gus? Negara yang bukan. Maka Marzuki jadi menteri kehakiman. Ya sudah. Oh itu ya dia ceritanya gitu. Ya saya kan Iya, dia iya. suka kasih Jok ya, kasih jok gitu ya. Karena maaf ya teman-teman RU kan menganggap dia wali. Wali ya. Oke. Maka, Jadi ada yang motret gitu. motret ya. Itu bagus, momen yang bagus gitu Pak sebenarnya. Jarang-jarang biasanya Gus Dur kan menerima bisikan, tapi ini membisikin Pak Marzuki gitu. Mengenai apa misinya? Oke, jadi mungkin saya kembalikan dulu pertanyaan pada sesi tanya jawab. Mungkin kalau lihat di chat atau mau raise hand silakan. Tadi Pak siapa yang mungkin bisa mulai? Oh belum. Tadi ada. Oh raise hand, nggak jadi nanya dia. Nah. Oh nggak ada belum ada pertanyaannya. Nah. Oke, silakan. Saya sih pertanyaannya sangat sederhana Pak. Setelah panjang lebar tadi Bapak Marzuki menjelaskan tentang pengalaman hidupnya, pertanyaan saya adalah bagaimana menurut Bapak perkembangan dunia asuransi di negara kita untuk saat ini dibandingkan di negara-negara tetangga, terlebih maksud saya di Asia Tenggara lah gitu. Nah, saya ingin Indonesia itu yang terkaya di dunia. Rakyatnya banyak. Sama contoh, orang transmigran yang 3 juta keluar sudah orang kaya. Sebulan bisa nabung 30 juta. Nah coba, itu di cover asuransi jiwa, kaya dong. Rumahnya berasuransi. Nah, saya takut nanti orang luar datang, dia jual, kita gigit apa? Gigit jari namanya kok. Nah itu. Ya kan dunia kan sudah pakai begini sampai kemana-mana. Nanti ada negara orang lain datang akhirnya. Enak, nggak usah datang, online kan bisa. Nah kita gigit jari. Nah dunia sudah begitu. Itu terima kasih menurut saya pada Presiden Soeharto yang memindahkan 3 juta kakak orang Jawa ke luar Jawa. 3 juta betul. Dikasih 3 hektar sudah tanam sawit, dikasih rumah 1 hektar. Nah saya orang kampungnya nggak ada yang mau. Cuma harimau nggak ada harimau bilang. Nah, ternyata untung adalah orang Jawa datang ke luar Jawa. Dahulu di Jambi itu kalau orang kaya atapnya seng. Kalau orang miskin atapnya daun. Nah, kalau rumahnya itu orang kaya apa namanya? Papan. Miskin daun kan. Datang orang Jawa. Nah, dia bikin genteng. Sekarang genteng semua. Genteng semua ya. Di Kerinci itu genteng. Apalagi itu kalau nggak ada orangnya tetapnya gitu kan. Sekarang rumah beton sudah banyak. Untuk terima kasih ada orang Jawa. Tapi kalau di kampung saya Pak Marzuki itu ada kearifan lokalnya. Kenapa gentengnya itu seng gitu? Karena daerah gempa katanya Pak. Oh iya. Dulu orang luar Jawa belum tahu genteng. Benar itu. Oh iya. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa lagi? Silakan. Ada yang mau nanya? Mungkin saya selingin dulu Pak. Ini soal belajar dari Qatar Pak. Belajar dari Qatar yang merubah ancaman jadi peluang yang lebih bagus. Itu gimana ceritanya kalau di negara kita kok nggak bisa ya? Oh iya. Merubah ancaman menjadi peluang yang lebih tergantung hebat. kita sendiri. Negeri ini dikasih Allah banyak. Kita jual, kasihkan nama pohon, sudah mau. Sudah mau ya. Nah, misalkan gini. Itu saya mimpi saya nanti anak-anak kita ngurusi orang tua sedunia. Itu kalau orang tua itu kan di Amerika nggak ada yang ngurusin. Mandi sendiri, sendiri, ya.
Saya mau melatih nanti melalui PWRI yang saya ketuanya, anak-anak yang putus sekolah, saya akan latih untuk ngurus orang tua. Oke. Ya siapa pelajarannya pensiunan perawat. Pensiunan laki-laki melatih anak laki-laki. Pensiunan perempuan anak perempuan. Apa pelajaran yang pertama? Keramas. Ya nah, berani nggak keramas pakai mesin? Berani nggak? Nggak berani. Hilang kepalanya kan? Oke, pakai orang kan? Yang kedua mandi. Iya. Berani nggak pakai mesin? Nggak berani kan? Yang kita nyebokin, berani nggak pakai mesin? Kalau orang kita laki-laki cebok pakai mesin, hilang malunya. Kayak nenek-nenek, sumurnya oblah-oblah. Mimpi saya anak-anak kita yang putus sekolah, kirim keluar sana. Nanti kalau dia mau mati, sekarang dikasih sama anjingnya. Kan anak kita, kamu sekolah lagi. Ya susah-susah mana? Iya betul. Dikasih awal banyak kita sombong, ya. Iya. Itu aja, ya nak. Nyebokin bisa boleh ya makanya kita syukurin. Ada pekerjaan yang kita bisa digantikan ya mas. Ya nggak bisa mana mungkin. Ini kita dikasih Allah banyak, kan susah-susah. Iya betul. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan terbukalah para pemimpin mata hatinya. Mudah-mudahan. Ya nak, kita berdoa kepada Allah. Demikian ya? Ya, masih Pak Magi. Masih ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi atau dari yang lain? Dari pengurus ISEA mungkin? Atau dari peserta dana pensiun yang saya lihat cukup banyak mungkin? Nah, saya ingin ISEA ini dicontoh oleh negara lain. Dicontoh negara lain? Iya, ISEA Indonesia ini dicontoh oleh Singapura, oleh Malaysia. Saya ingin begitu. Oke. Nanti berburu kepada ISEA kita di sini. Itu yang saya ingin lihat. Nah, paling tidak ISEA dari Papua New Guinea datang belajar ke sini. ISEA daripada Timur Leste datang, apa susahnya? Ya kan mulai dari situ aja. Betul. Ya enggak? Itu saya ingin menikmati itu. Begitu dong ya. Nanti ISEA akan datang bantuan dari PBB, tolong di Afrika, insya Allah. Iya betul. Itu kan, ya. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita Allah aminkan jadi kenyataan. Insya Allah. Demikian lebih kurang minta maaf ya. Merdeka! 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 Ini kayak Bu Megawati nih. Kita Megawati Pak Bu. Orang PKB jadi PDIP nih. Ada satu pertanyaan lebih aman. Oke. Di chatting ya, di chatting. Silakan. Bu Mami boleh silakan Bu Wahyuni dibacakan. Tolong bacain. Di chatting apa? Tolong bacain Bu Mami. Ada di chatting. Di chatting karena saya enggak. Oke Bu Mami apa yang mau nanya? Ada ceng. Pak Gunawan. Di chatroomnya Pak Coki, ada, Pak Coki aja Ya, bacain. saya bacakan ya. Saya Gunawan. Terima kasih waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Pertanyaannya adalah apa filosofi hidup Bapak Marzuki? Filosofi itu aja. Ya, itu aja, Pak. Itu aja. Iya, filosofi saya ingin membahagiakan orang lain. Membahagiakan rakyat Indonesia. Nah, filosofi hidup saya tidak lagi makan nasi karena gulanya tinggi. Nah, jadi bisa ginjal, jantung, jangan. Sudah tua jangan. Saya sudah tahun lebih nggak makan nasi lagi. Tapi makan ayam separuh kenyang nggak? Ya kenyang benar nggak? Masa ikan saya kenyang nggak? Nasi itu gulanya tinggi ya. Jadi yang tidak ada gula, sagu. Sudah. Makan ayam separuh nggak kenyang? Ya kenyang dong. Sama apa? Timun sudah aman. Jadi jangan makan nasi lagi walaupun sesendok, gulanya tinggi, nanti tentang jantung, dan ginjal. Ya jangan. Nah itu filosofinya. Ya enggak? Berhenti makan sebelum kenyang. Nah gitu kan sederhana. Ya. Nah kalau marah saja. Jangan ditahan. Kalau ditahan beban. Sudah kita marah, pukul meja. Saya lagi emosi, saya minta maaf ya. Udah selesai. Iya. Ya kalau enggak kan jadi beban, kita jadi beban, betul nggak?
Ya sudah, saya Nah. sudah. Saya minta maaf, saya lagi emosi ya. Selesai. Kalau nggak selesai, kita jadi bukan jadi mempan juga. Dulu kalau saya di lembaga keuangan, saya kasih duit ya. Nggak apa-apa dia kemarin ngasih uang. Oke lah. Oke, ya oke. Jadi mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin saya akan nanti minta Pak Marzuki memberikan closing statement ya. Ya. Tapi sebelum closing statement ini saya ingin ini sekali terkesan sekali dengan ini Bapak tuh waktu pesan Bapak itu adalah orang kita itu paling sulit untuk memberikan Terima kasih. gitu ya, bersyukur gitu, terima Betul. kasih kepada orang lain. Nah, jadi ini suatu ini juga Pak, suatu ini kita juga peringatan buat kita supaya kita jangan lupa untuk berterima kasih. Ya. Khususnya bagi saya yang kerja di asuransi itu sangat berterima kasih sekali Pak dengan Bapak waktu mengirimkan teman-teman ke Inggris Pak. Ya gitu itu suatu terobosan menurut saya sehingga orang kita bisa sejajar lah dengan dengan orang lain. Nah, itu salah satu bentuk terima kasih saya kepada Bapak. Pak. Nah, oleh karena itu sebelum kita tutup, mungkin closing statement Bapak deh. Nah, saya ingin juga ISIA itu membudayakan budaya terima kasih. Nah, saya sekarang bukan persatuan perkumpulan pensiunan pegawai negeri kan? Iya, pegawai negeri. Saya juga akan berterima kasih. Saya ambil contoh. Itu Amerika Serikat itu pada tahun 49 kita baru punya kedaulatan kan, mengasih pinjaman 50 juta US dollar. Oke. Banyak sekali, masih banyak kan? Uang itu kita bangun pabrik pupuk Usri. Kemudian juga pabrik semen Gresik. Pernah nggak kita terima kasih? Nggak ada ya. Saya malu sebagai bangsa saya. Ditolong orang tidak terima kasih. Maka saya bisa melalui PWR saya akan memberikan beda terima kasih. Bukan kasih gelar nggak, kita terima kasih. Nah itu. Nah jasa intan juga ISIA memberikan terima kasih. Terima kasih. Ya misalnya kan kita belum terima kasih kepada yang di Glasgow. Terima kasih dong. Terima kasih ya. Ya lah. British Council kita mengundang makan. Terima kasih dong. Ya lah. Iya betul. Bukan pahlawan bukan. Iya. Ditolong orang, salah kita sendiri dong. Betul. Ya nah, mari kita budayakan budaya terima kasih oleh ISIA, oleh PWRI. Ya, masa orang nolong nggak ada terima kasih gimana? Ya nah ya. Ya makanya kita udah mulai di siapa untuk berikan lifetime achievement gitu ya. Nah iya. Misalkan ada sudah berjasa berindustri asuransi, terima kasih. Nah usah atas nama asas isi saja. Iya. Kita kan nggak ada yang marah kan nggak ada. Iya. Ya nah. Iya. Jadi ya misalnya ada waktu apa namanya dulu kebakaran kan? Oh iya. Kemudian mereka kita sapa kepada minat itu terima kasih masalah. Iya. Kita ini aneh jadi bakatnya ramah-tamah tapi pelit. Terima kasih sih begitu. Iya masih Pak Marzuki. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki atas waktunya dan terutama disediakan tempatnya ini Pak. Walaupun tadi Bapak juga kaget juga bahwa ruangannya kan udah berubah gitu ya. Tapi senang sekali bisa jumpa Bapak dan kita akan coba teruskan Pak ya dengan teman-teman yang lain, senior yang lain. Dan untuk ini kalau tidak ada lagi saya akan kembalikan kepada Mami ya sebagai organizing committee-nya. Oke, silakan Bu Mami.